Pernahkah kalian merasa tenggorokan tercekat, tangan berkeringat dingin, dan jantung berdebar kencang saat nama kalian dipanggil untuk berbicara di depan orang banyak? Pernahkah kalian membayangkan betapa indahnya jika kalian bisa berdiri di panggung itu, menatap ribuan pasang mata, dan berbicara dengan lantang, tenang, dan penuh percaya diri? Sebagian dari kita mungkin berpikir itu adalah bakat alami, anugerah dari lahir yang hanya dimiliki segelintir orang. Namun, tahukah kalian, rahasia di balik kemampuan berbicara yang memukau bukan terletak pada bakat, melainkan pada sebuah filosofi kuno yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun, sebuah filosofi yang diajarkan oleh para pemikir terhebat di zamannya, sebuah filosofi yang akan mengubah cara kalian melihat rasa takut, rasa malu, dan kegugupan. Hari ini, kita akan membongkar rahasia tersebut. Kita akan belajar cara menaklukkan panggung, bukan dengan teknik-teknik pernapasan yang rumit, bukan dengan hafalan-hafalan naskah yang membosankan, melainkan dengan kekuatan pikiran kalian sendiri. Kita akan belajar menjadi pembicara yang hebat, bukan karena kita terlahir demikian, melainkan karena kita memilih untuk menjadi demikian. Selamat datang di saluran ini, tempat kita bersama-sama mengeksplorasi potensi diri kita yang luar biasa. Jika kalian merasa hook tadi menyentuh hati kalian, maka video ini adalah untuk kalian. Topik kita hari ini adalah tentang stoikisme, sebuah filosofi yang sering dianggap sebagai cara hidup yang kaku dan tanpa emosi. Namun, sebaliknya, stoikisme adalah panduan praktis untuk menghadapi gejolak batin kita, termasuk kegelisahan saat berbicara di depan umum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu, apa itu stoikisme. Stoikisme bukan tentang menjadi robot yang tidak merasakan apa-apa. Stoikisme adalah tentang membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Ini adalah fondasi pertama yang harus kita pahami. Ini adalah pilar utama yang akan menopang seluruh keberanian kita di panggung. Apa yang bisa kita kendalikan? Kita bisa mengendalikan pikiran kita, persepsi kita, dan tindakan kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain akan menilai kita. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Atau apakah mereka akan setuju dengan apa yang kita katakan? Rasa takut, rasa malu, dan kegugupan yang sering kita rasakan saat akan berbicara di depan umum muncul karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita terlalu memikirkan, bagaimana kalau saya salah bicara? Bagaimana kalau mereka tidak suka? Bagaimana kalau saya terlihat bodoh? Pikiran-pikiran ini, yang terasa sangat nyata, sebenarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kita sendiri. Para Stoik menyebut ini sebagai persepsi. Kita tidak takut pada panggung itu sendiri. Kita takut pada persepsi kita tentang panggung. Kita tidak malu pada diri kita yang sebenarnya. Kita malu pada persepsi kita tentang bagaimana orang lain melihat kita. Kita tidak grogi karena panggung itu menakutkan. Kita grogi karena persepsi kita tentang kegagalan di panggung itu terasa begitu nyata. Mari kita ambil contoh. Ketika kalian diminta untuk memberikan presentasi, pikiran pertama yang muncul mungkin adalah saya tidak punya waktu cukup untuk persiapan, atau materi ini terlalu sulit, atau audiensnya pasti lebih pintar dari saya. Semua ini adalah pikiran-pikiran yang menciptakan ketakutan. Namun, seorang Stoik akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah pikiran-pikiran ini benar-benar mencerminkan kenyataan? Jawaban Stoik adalah tidak. Pikiran-pikiran itu hanyalah persepsi yang bisa kita ubah. Sebaliknya, seorang Stoik akan memusatkan perhatiannya pada apa yang bisa dia kendalikan. Dia akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jawabannya mungkin, saya bisa meluangkan waktu 1 jam untuk membaca materi, atau saya bisa menyusun poin-poin utama agar lebih mudah dipahami. Atau saya bisa berlatih di depan cermin. Dengan berfokus pada tindakan-tindakan ini, kegugupan akan perlahan-lahan memudar. Karena kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang tidak produktif. Filosofi ini mengajarkan kita untuk berhenti, menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Kita adalah tuan dari pikiran kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih respons kita terhadap setiap situasi. Ketika kita berdiri di depan audiens, kita tidak perlu mencoba mengendalikan bagaimana mereka akan bereaksi.
itu di luar kendali kita. Tugas kita hanya satu, yaitu mengendalikan diri kita sendiri. Mengendalikan apa yang akan kita katakan, bagaimana kita akan menyampaikannya, dan bagaimana kita akan bereaksi jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Ini adalah fondasi pertama yang kokoh. Sekarang, mari kita gali lebih dalam pengendalian diri dan keutamaan. Para Stoik percaya pada keutamaan sebagai tujuan hidup tertinggi. Keutamaan terdiri dari 4 pilar utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Bagaimana keempat pilar ini bisa membantu kita menjadi pembicara yang hebat? Pertama, kebijaksanaan. Seorang pembicara yang bijaksana tahu bahwa tujuannya bukan hanya untuk tampil sempurna, tetapi untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat. Kebijaksanaan membantu kita melihat gambaran besar. Ketika kita berdiri di panggung, kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, kita fokus pada audiens. Kita bertanya, apa yang audiens ini butuhkan dari saya? Bagaimana cara saya menyampaikan informasi ini agar mereka bisa memahaminya dengan berfokus pada tujuan yang lebih besar? Rasa takut pada diri sendiri akan berkurang. Kita tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan pesan kita yang menjadi pusat perhatian. Kedua, keberanian. Keberanian dalam Stoikisme bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun kita merasa takut. Berbicara di depan umum adalah salah satu tindakan yang paling membutuhkan keberanian. Keberanian Stoik bukan tentang menjadi pemberani yang nekat, melainkan tentang keberanian moral. Keberanian untuk berdiri di sana meskipun kita merasa rentan dan tetap menyampaikan kebenaran yang kita yakini. Keberanian ini datang dari pemahaman bahwa kegagalan bukanlah hal yang memalukan, melainkan bagian alami dari proses belajar. Ketiga, keadilan. Keadilan di sini bukan hanya tentang hukum, melainkan tentang bersikap adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Bersikap adil kepada diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa membuat kesalahan. Tidak ada pembicara di dunia ini yang sempurna. Bahkan para ahli pun pernah salah ucap, lupa naskah, atau menghadapi audiens yang tidak responsif. Keadilan juga berarti bersikap adil kepada audiens. Kita menghargai waktu mereka, dan kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Bahkan, jika yang terbaik itu tidaklah sempurna. Dan yang terakhir, pengendalian diri. Inilah pilar yang paling kuat. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan respons kita. Saat jantung kita berdebar kencang, saat kita merasa ingin lari dari panggung, pengendalian diri memungkinkan kita untuk tetap berdiri tegak. Kita mengakui sensasi fisik itu. Kita merasakan adrenalin yang mengalir. Tetapi kita tidak membiarkannya mengendalikan kita. Kita menyadari, ya, saya merasa grogi. Itu wajar, tapi saya tidak akan membiarkan perasaan ini menghalangi saya. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menahan diri dari respons panik, dan sebaliknya, memilih respons yang lebih tenang dan terukur. Mari kita bayangkan seorang pembicara yang menghadapi pertanyaan sulit dari audiens. Tanpa pengendalian diri, dia mungkin akan panik, menjadi defensif, atau bahkan marah. Namun, seorang pembicara yang menerapkan pengendalian diri akan mengambil jeda sejenak. Dia akan berpikir, apa yang bisa saya kendalikan di sini? Saya tidak bisa mengendalikan pertanyaan ini, tetapi saya bisa mengendalikan jawaban saya. Dia akan menjawab dengan tenang, jujur, dan terukur. Meskipun dia mungkin tidak memiliki semua jawabannya. Praktik sehari-hari untuk menjadi pembicara, ST. Sekarang kalian mungkin bertanya, bagaimana saya bisa menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata? Jangan khawatir, kita akan membahas beberapa praktik-praktis yang bisa kalian lakukan. Pertama, premeditatio malorum, atau meditasi atas keburukan. Ini adalah salah satu praktik stoik yang paling efektif. Sebelum kalian naik ke panggung, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan kalian lupa naskah. Bayangkan mikrofon mati. Bayangkan audiens tidak tertarik. Atau bahkan ada seseorang yang menertawakan kalian. Rasakan skenario itu dalam pikiran kalian. Namun,
Jangan berhenti di sana. Lanjutkan dengan membayangkan respons kalian terhadap skenario-skenario itu. Bayangkan kalian lupa naskah. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian mungkin akan tersenyum, mengatakan, "Mohon maaf, saya terlalu bersemangat sampai lupa naskahnya." Dan kemudian melanjutkan dengan poin utama dari ingatan kalian. Bayangkan mikrofon mati. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian mungkin akan mengangkat tangan, meminta bantuan teknisi, dan sementara itu, kalian bisa berinteraksi dengan audiens secara langsung. Tujuan dari praktik ini bukanlah untuk membuat kita menjadi pesimis, melainkan untuk menghilangkan kekuatan dari ketakutan-ketakutan tersebut. Ketika kalian sudah membayangkan skenario terburuk dan kalian sudah memiliki rencana untuk menghadapinya, maka ketakutan itu tidak lagi terasa begitu mengancam. Kalian sudah siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Ketakutan yang tidak terduga jauh lebih menakutkan daripada ketakutan yang sudah kita persiapkan. Kedua, latih fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Setiap kali kalian merasa grogi, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri kalian, apakah perasaan ini bisa saya kendalikan? Jawabannya, mungkin tidak. Namun, apakah tindakan saya bisa saya kendalikan? Jawabannya, pasti ya. Kemudian, alihkan fokus kalian pada tindakan. Fokus pada tarikan napas yang teratur. Fokus pada gerakan tubuh yang tenang. Fokus pada setiap kata yang kalian ucapkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan biarkan diri kalian terganggu oleh hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan." Nasihat ini sangat relevan untuk para pembicara. Jangan biarkan diri kalian terganggu oleh ekspresi wajah audiens, oleh suara di luar ruangan, atau oleh pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul. Semua itu di luar kendali kalian. Alihkan energi kalian pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan. Ketiga, praktikkan hidup sederhana dan rendah hati. Ini mungkin terdengar tidak berhubungan, tetapi sangatlah penting. Seringkali, rasa malu dan kegugupan muncul karena kita memiliki ego yang terlalu besar. Kita ingin tampil sempurna, kita ingin diakui, kita ingin disanjung. Ego inilah yang membuat kita takut akan kegagalan. Dengan mempraktikkan kerendahan hati, kita melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan itu. Kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa, sama seperti audiens kita. Kita tidak lebih baik dari mereka, dan mereka tidak lebih buruk dari kita. Kita semua memiliki kekurangan. Dengan melepaskan ego, kita beban untuk menjadi sempurna akan terangkat. Kita tidak lagi berbicara untuk mendapatkan sanjungan, tetapi untuk berbagi sesuatu yang kita yakini. Seneca, salah satu filsuf Stoik terhebat, mengatakan bahwa penderitaan kita seringkali berasal dari harapan-harapan kita yang tidak realistis. Harapan untuk menjadi pembicara sempurna adalah salah satu harapan yang tidak realistis. Lepaskan harapan itu dan kalian akan merasa bebas. Keempat, jadikan setiap kesempatan sebagai latihan. Jangan pernah menolak kesempatan untuk berbicara di depan umum. Sekecil apapun itu, setiap kali kalian diminta untuk memberikan sambutan singkat, berikanlah. Setiap kali kalian diminta untuk presentasi di depan tim kecil, lakukanlah. Setiap kesempatan adalah latihan untuk mengendalikan pikiran kalian, untuk menerapkan kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Jangan menunggu sampai kalian merasa siap. Lakukan saja, dan kalian akan menjadi siap menerima kesempurnaan, ketidaksempurnaan. Mari kita kembali pada satu poin yang sangat penting, yaitu menerima ketidaksempurnaan. Para Stoik mengajarkan kita untuk menerima apa adanya, menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, menerima bahwa kita akan membuat kesalahan, menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kalian berdiri di panggung, kalian tidak perlu berusaha untuk menjadi robot yang sempurna. Izinkan diri kalian untuk menjadi manusia. Jika kalian tersenyum, tersenyumlah dengan tulus. Jika kalian tertawa, tertawalah. Jika kalian membuat kesalahan, akui saja dengan ringan. "Maaf, saya agak gugup," adalah kalimat yang jauh lebih kuat dan jujur daripada mencoba menyembunyikan kegugupan. Audiens akan menghargai kejujuran kalian. Mereka akan merasa terhubung dengan kalian
sebagai sesama manusia. Jangan takut terlihat rentan. Kerentanan adalah kekuatan. Kerentanan adalah yang membuat kita manusia. Stoikisme bukan tentang menjadi kaku, melainkan tentang menjadi kuat dari dalam, kuat secara mental dan emosional, sehingga kita bisa menghadapi gejolak hidup dengan tenang, termasuk gejolak di panggung. Jadi, ketika kalian berada di panggung, ingatlah ini, kalian sudah melakukan yang terbaik dengan persiapan kalian. Kalian sudah mengerahkan segala upaya kalian. Sekarang, biarkan sisanya mengalir. Biarkan diri kalian menjadi manusia. Biarkan diri kalian berbicara dari hati, bukan dari ketakutan. Terakhir, dan ini adalah hal yang paling penting adalah tujuan kalian. Apa tujuan kalian berbicara di depan umum? Apakah hanya untuk mendapatkan pujian? Atau apakah kalian ingin berbagi pengetahuan, menginspirasi, atau memberikan manfaat kepada orang lain? Seorang pembicara stoik akan fokus pada tujuan yang terakhir. Tujuan yang mulia akan menghilangkan ego dan ketakutan. Ketika kita fokus pada memberikan manfaat kepada orang lain, kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memikirkan apakah kita terlihat bodoh atau tidak. Kita hanya memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan kita agar bisa sampai dan bermanfaat bagi audiens. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kalian akan berbicara di depan umum, tanyakan pada diri kalian, apa tujuan saya? Jawabannya akan menjadi kompas kalian, yang akan menuntun kalian melewati kegelapan ketakutan, rasa malu, dan kegugupan. Ingatlah, teman-teman sekalian, menjadi pembicara yang hebat bukanlah tentang menghilangkan rasa takut, melainkan tentang belajar bagaimana mengelolanya. Ini bukan tentang menghilangkan rasa malu, melainkan tentang belajar bagaimana menerima diri kita apa adanya. Ini bukan tentang menghilangkan kegugupan, melainkan tentang belajar bagaimana menggunakannya sebagai sumber energi untuk tampil lebih baik. Stoikisme bukanlah pil ajaib yang akan menghilangkan semua masalah kalian dalam sekejap. Stoikisme adalah filosofi hidup yang membutuhkan latihan, komitmen, dan kesabaran. Setiap kali kalian berdiri di depan umum, kalian sedang mempraktikkan stoikisme. Setiap kali kalian memilih untuk berbicara, meskipun kalian takut, kalian sedang membangun keberanian kalian. Setiap kali kalian berfokus pada pesan kalian, bukan pada diri kalian, kalian sedang mempraktikkan kebijaksanaan. Jadi, lain kali, ketika kalian dipanggil untuk berbicara di depan umum, jangan katakan pada diri kalian, "Saya tidak bisa." Katakan pada diri kalian, "Saya memilih untuk mencoba." Alih-alih berkata, "Saya takut," katakan, "Saya akan menggunakan energi ini untuk berbicara dengan penuh semangat." Alih-alih berkata, "Bagaimana kalau saya gagal?" Katakan, "Saya akan belajar dari pengalaman ini, apapun hasilnya." Kalian memiliki kekuatan untuk mengubah cara kalian berpikir. Kalian memiliki kekuatan untuk mengubah cara kalian bertindak. Kalian memiliki kekuatan untuk menjadi pembicara yang hebat. Sekarang, saatnya kalian mengambil kendali penuh atas pikiran dan tindakan kalian, dan menaklukkan panggung dengan cara yang stoik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.